Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, kita akan membahas tentang di mana positioning kedaulatan rakyat kita hari ini di negeri ini. Dan kita lihat ada kabar berita yang bagi saya sih cukup mengerikan ini. Sangat mengerikan, boleh dikatakan begitu. Kita lihat judulnya dari Suara Nasional tanggal 18, ini kemarin. Pemerhati politik dan kebangsaan _2. Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2024. Wow. Ini diduga. Diduga kan berarti belum menjadi simpulan. Tapi sebagai sebuah bentuk antisipasi kita. Karena kita melihat dengan kepala dan mata kita sendiri di pemilu-pemilu sebelumnya itu terjadi banyak pelanggaran. Bahkan ada yang sampai pada ranah hukum juga tidak di follow up sebagaimana mestinya. Minimal itu yang tergambar dari kami rakyat jelata. Nah sekarang kan kita ingin pemilu itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih jujur dan adil. Dan dulu sering kita dengar itu jurdil, jujur dan adil. Nah, tentu itu membutuhkan persiapan yang sangat-sangat matang dan terutama goodwill dari pemerintah. Ada keinginan baik dari pemerintah untuk membuat pemilu ke depan bukan sebagai ajang untuk meraup kekuasaan semata, tapi untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul jujur, adil, amanah, mengedepankan kepentingan rakyat. Kan di situ titik tolaknya, di situ intinya. Gitu. Nah, kita juga akan mencoba untuk mendiskusikan ini bersama sahabat semua ya. Surat edaran SE nomor 821/5292/SJ tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksana tugas atau PT, penjabat atau PJ maupun penjabat sementara penjabat PJ, kalau PJS penjabat sementara, bukan pejabat, penjabat ya. Maupun penjabat sementara PJS kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Jadi menurut surat edaran ini kan surat administrasi internal lah kurang lebih ya, bukan undang-undang. Menurut surat edaran ini dibolehkan PT, PJ atau PJS kepala daerah ya nanti PT yang menggantikan gubernur, wali kota dan bupati hari ini yang sudah habis masa jabatannya sampai jelang nanti 2024 itu boleh ya melakukan mutasi tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Ini kan aneh. Kenapa membahas persoalan ini gitu? Bukankah ketika pejabat yang berwenang sekalipun, maksudnya yang bukan PT, PJ, dan PJS, itu ada mekanisme yang lebih panjang lah gitu ya. Ini kan seperti yang langsung dibebas. Anda yang sudah diangkat menjadi pejabat sementara gubernur, gitu ya, wali kota bupati, Anda boleh melakukan mutasi tanpa persetujuan Mendagri. Nah kurang lebih bahasa sederhananya kan begitu. Waduh, kan ini ngeri ya. Padahal persoalan pemberhentian itu kan harus didasari kalau dia melanggar undang-undang. Jadi prosedurnya pun harus berdasarkan undang-undang. Tapi ini di tengah-tengah, untuk urusan ini ada surat edaran yang silakan saja. Tidak perlu persetujuan Mendagri. Loh, kok dibebas gitu? Undang-undangnya sendiri, ini dalam pandangan kami yang membaca ya, rakyat jelata yang bodoh nih persoalan hukum nih. Kita dalami lagi ya. Bila melanggar, boleh melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum diduga mempunyai. Nah, ini kalimatnya asal kurang pas ini. Jadi tadi boleh melakukan mutasi bila melanggar, ini diduga, nah ini menurut penulisnya nih, mempunyai motif politik rekayasa 2024. Rekayasa itu kan sebetulnya bahasa yang netral ya, rekayasa engineering kan, rekayasa banyaklah dipakai di ilmu-ilmu, tapi dalam konteks ini memang biasanya berkonotasi
negatif. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran SE nomor 821-5292-SJ tanggal 14 September 22 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kepada redaksi www.suaranasional.com. Oh, Pak Rizal Fadilah, beliau saya kenal, beliau senior, agamanya kuat, bagus, religius, tapi juga beliau pakar hukum, beliau pengacara ya, kalau tidak salah. Jadi saya yakin beliau sangat memahami bagaimana perundang-undangan kita. Bagaimana seharusnya undang-undang itu dilaksanakan. Kata Rizal, surat edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian. Ngeri. Otoritarian kan satu tangan saja, kekuasaan sekelompok atau negara itu di tangan satu orang. Kan ngeri ya. Karena pertama, kewenangan besar PT, PJ, dan PJS adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat sementara. Berbekal surat edaran kepala daerah sementara dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk kepala daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Jadi dalam pandangan seorang Rizal Fadilah, ini sudah offside gitu. Sudah melebihi kewenangan yang seharusnya. Kepala daerah yang dipilih saja oleh rakyat secara langsung, dia punya kewenangan yang terbatas dan dapat pengawasan kuat dari Mendagri. Lah yang ini, yang sementara itu kan nggak dipilih rakyat. Kita tidak menginginkan orang itu menjadi misalkan pejabat sementara gubernur Jakarta. Karena orang warga Jakarta tidak memilihnya. Karena itu walaupun ada yang mengusulkan dari partai dan segala macam, tapi tentu kewenangan akhirnya kan ada di Presiden sebetulnya ya, kalau tidak salah yang menentukan namanya. Tapi dari Mendagri yang mendorong nama-nama itu.